Pemirsa seri pemahaman skriptura yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS ketiga yang mengambil tema Kitab Wahyu. Dan pada bagian ke-28 ini, kita akan membahas tentang seorang yang duduk di atas tahta pada pasal 4 ayat 1-11 dan secara khusus ayat 1 dari perikop ini yang berbunyi demikian. Kemudian, daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Perkataan aku melihat dengan khas dijumpai pada sastra apokaliptik. Pernyataan ini menunjukkan bahwa apa yang akan diuraikan pada ayat-ayat berikutnya itu adalah sebuah penglihatan. Yang menjadi persoalan adalah pernyataan kemudian daripada itu. Frasa ini menunjukkan bahwa ada sebuah peristiwa yang mendahului penglihatan. Tentu penglihatan pada pasal 4 ayat 1 dan seterusnya ini sangat berhubungan dengan penglihatan pada pasal 1 ayat 9 dan seterusnya. Tema pokok penglihatan pada pasal 1 sampai pasal 1 ayat 9 dan seterusnya adalah sama dengan penglihatan pada pasal 4 ayat 1 dan seterusnya, yaitu tentang Tuhan Yesus. Jika pada pasal 1 ayat 9 dan seterusnya secara khusus bertemakan tentang Tuhan Yesus sebagai anak manusia, maka pada pasal 4 ayat 1 dan seterusnya ini bertemakan tentang Tuhan Yesus sebagai anak domba. Penglihatan itu dimulai dengan terbukanya pintu surga. Terbukanya pintu surga memiliki makna Tuhan akan menyatakan atau memberitahukan sebuah misteri sorgawi kepada abdinya yang menerima penglihatan itu. Suasana pintu surga yang terbuka tersebut disusul dengan suara Tuhan yang akan menyatakan rahasia sorgawi tersebut. Frasa yang dulu yang telah kudengar mengacu kepada pasal 1 ayat 10. Tuhan menyuruh Yohanes untuk naik kemari. Dalam penglihatan tersebut, Yohanes naik ke surga. Perjalanan naik ke surga memang adalah gaya khas sastra apokaliptik. Perjalanan ke surga ini memiliki makna tentang apa yang akan disingkapkan Tuhan. Hal yang akan disingkapkan Tuhan adalah aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Pernyataan ini tidak hanya sekadar tentang apa yang terjadi di masa depan, melainkan lebih dari itu tentang apa hal pokok yang akan terjadi yang sesuai dengan rencana Tuhan bagi keselamatan manusia. Hal yang akan disingkapkan adalah tindakan Tuhan yang mengasihi manusia. Segala rencana dan rancangan Tuhan adalah baik bagi manusia. Maka berserahlah kepada rencana dan rancangan Tuhan itu. Jika kita saat ini menderita, jangan melihat dengan kacamata sempit, hanya terfokus pada kekinian yang menderita. Tetapi lihatlah dalam skop yang lebih luas, bahwa dalam sejarah kehidupan ini, Tuhan telah merancangkan yang terbaik bagi kita. Maka jangan takut, tetap setialah. Amin. Soli Deo Gloria. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
Yesus, ku percaya padamu. Yesus,